Oke, selamat datang bagi ya lo semuanya yang baru bergabung di komunitas kita atau ada muka lama, ya selamat datang kembali ya. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas tentang subpokok bahasan atau bab gedenya masih membahas arus bolak-balik ya. Nah, untuk hari ini kita subpokok bahasannya adalah persamaan arus dan persamaan tegangan ya untuk sumber arus AC tentunya ya. Oke, sip. Tuh. Nah nih, karena misalkan di sini arusnya bolak-balik, itu artinya yang namanya arus bolak-balik itu arusnya atau tegangannya pada setiap saat itu selalu berubah terhadap waktu. Nah, makanya di sini grafiknya berbentuk grafik sinusoidal gitu kan ya. Nah, tuh kayak gini. Kamu udah belajar di matematika dengan ini kan nilai puncaknya kan. Nah, ini puncak nih, puncak puncak gitu kan ya, nilai Vmax atau nilai puncaknya. Atau misalkan kalau misalkan dari puncak atas ke puncak bawah ya disebutnya nilai puncak ke puncak atau bahasa Inggrisnya tegangan peak to peak. Nah, puncak puncak peak to peak gitu. Oke. Maka ntar persamaannya juga ya persamaan sinusoida kamu kena. Oke. Oke, untuk persamaan arus. Nah, ini persamaan arus. Oke, persamaan arus. Oke, persamaan arus berarti nilainya I nilainya itu I max gitu kan ya. Nah, sin omega T. Misalkan di sini plus theta juga boleh atau min theta juga boleh. Itu persamaan umumnya gitu kan ya. Artinya ini sama persis dengan persamaan gelombang yang sudah kamu pelajari di semester 1 awal kan ya. Nah, kan gitu itu Y sama dengan A sin omega T. Dengan Y itu simpangan, artinya I pada tiap saat nih. Nah, atau simpangan pada tiap saat. Kalau IM berarti amplitudo gitu kan ya. I maksimum. Oke, paham maksudnya? Makanya di sini ngikutin persamaan gelombang gitu kan ya. Oke, udah mulai paham nih nampaknya. Oke, berarti yang kedua ada istilah persamaan tegangan. Oke, ya begitu juga kan persamaan tegangan. Ya ntar nilainya ya sama. Oke, berarti V itu nilainya sama dengan V max dikali sin omega T. Dengan V itu tegangan pada tiap saat, Vm itu tegangan maksimum, ya omega itu ya frekuensi sudutnya. Artinya ini persamaan umum dari tegangan. Karena ntar ada persamaan tegangan, persamaan arus buat masing-masing rangkaian. Kamu kenal ntar rangkaian kapasitif murni, resistor murni, induktor murni. Nah, itu masing-masing mempunyai sifat sendiri-sendiri. Oke. Nah, kemudian ntar untuk apa namanya nih? Arus bolak-balik kamu ntar ada istilah nilai efektif gitu kan ya. Maka ntar untuk misalkan sebenarnya udah kita bahas di intro kemarin ya, atau kita di sini kita tinggal ulang saja bahwa yang namanya nilai efektif itu misalkan tegangan efektif berarti nilainya V maksimum dibagi dengan akar 2 gitu kan ya. Nah, itu nilai tegangan efektif. Untuk nilai arus efektif ya sama, I efektif berarti ya di sini cuma tinggal I max dibagi dengan akar 2. Oke. Nah, untuk nilai rata-rata sendiri ya V rata-rata berarti sama dengan 2 kali V max gitu kemarin itu ya dibagi dengan V. Terus nilai I atau misalkan I rata-rata, kok bengkok-bengkok Om. I rata-rata misalkan tuh berarti 2I maksimum dibagi dengan V. Nah, itu loh besaran-besaran yang ada atau persamaan-persamaan yang ada di arus bolak-balik. Biasanya ada yang nanya nih atau ada persoalan nih. Apa sih Om yang dimaksud dengan nilai efektif atau tegangan efektif atau arus efektif itu? Nah, yang namanya nilai efektif itu untuk di sini ya, itu sama dengan nilai pada kondisi arusnya arus searah. Oke, jadi kalau di arus AC itu ntar ada nilai efektif, ada nilai maksimum kan. Nah, nilai efektif itu sama dengan nilai ketika pada kondisinya arusnya arus searah gitu. Oke, jadi yang namanya nilai efektif itu ntar nilainya ya lebih kecil dari nilai maksimum pastinya gitu kan ya. Oke, seperti itu. Jadi disebutnya nilai efektif gitu kan ya, atau nilai yang terbaca oleh alat ukur potmeter atau ampere meter. Itulah nilai efektif atau nilai yang menyebabkan
kalor. Nah, kalor itu kan panas ya. Artinya di sini nilai efektif bukan nilai maksimum. Oke. Nah, mungkin ini persamaan-persamaan yang akan kita ketemukan atau akan kita pelajari di persamaan arus bolak-balik dan alat tambahan untuk bab ini ya hukum ohm. Hukum ohm, kamu kenal apa hukum ohm? Nah, ohm itu sukanya yang virgin. Oke, yang vir ya. Oke, V itu nilainya I kali R. Ini untuk di siapa? Untuk di R. Ntar ada V di L, ya berarti I dikali dengan XL. Kamu kenal V di C misalkan, berarti I dikali XC. Tapi persamaan umumnya ya hukum ohm saja. Artinya di sini ntar hambatannya bukan cuma resistor, bisa jadi ntar reaktansi induktif, biasa jadi ntar reaktansi kapasitif. Karena ketiga komponen listrik ini ntar satuannya udah semuanya jadi ohm gitu kan ya. Nah, untuk lebih jelasnya ntar kamu pelajari di masing-masing rangkaian resistor, induktor sama kapasitor. Oke. Nah, untuk hari ini kita cukup sampai sini. Semoga lo makin sini makin senang belajar fisika, makin suka sama fisika, makin penasaran sama yang namanya fisika. Terus tips cara menghafal yang baik itu adalah kamu belajar, terus kamu ngajarin tuh teman-teman kamu. Insya Allah dengan kamu ngajarin atau misalkan dengan kamu berbagi lagi dengan sesama, maka ilmu kamu akan bertambah, juga bertambah ilmunya, ya juga bertambah hafalannya sendiri gitu kan ya. Artinya nggak usah ngapalin, kamu hafal sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, bye bye.